Jadi pelan-pelan putuskan rantai itu agar kamu bisa terbang dengan lebih ringan, agar kamu bisa berjalan dengan lebih ringan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman at life semuanya? Teman-teman pembelajar yang luar biasa. Bersama aku Devi Puspita. Jadi di video ini kita akan bahas tentang parenting ya teman-teman. Mungkin kamu sekarang berada di usia 18 tahun atau 20 tahunan, 24 atau 20 tahunan ke atas, yang udah nikah mungkin aja, atau belum menikah, sedang berencana menikah, atau sedang mempersiapkan diri untuk beberapa hal yang berhubungan dengan pasangan seperti itu. Ketika kita menikah, tentu kita akan menjadi orang tua ya. Insya Allah kita jadi orang tua di masa depan. Dan ketika kita jadi orang tua, kita juga perlu bekal bagaimana cara mendidik anak kita. Karena mungkin saja dari orang tua kita ada beberapa yang tidak mendapatkan pendidikan. Kalau misalkan jadi orang tua itu seperti ini loh nak. Kalau misalkan jadi ibu itu, ketika anak seperti ini, kita harusnya seperti ini. Bagaimana cara berkomunikasi kepada anak, kita juga kadang-kala tidak tahu. Karena kebanyakan ya mungkin sebagian besar dari orang tua kita itu lahir di tahun 70-an. Dan ketika di era tersebut itu parenting tidak semarak sekarang. Yang kalau sekarang kita bisa belajar dari mana aja, di media sosial itu banyak sekali, kamu bisa lihat di YouTube, kamu bisa lihat di Instagram, banyak sekali lah pokoknya, dan seminar-seminar parenting yang banyak sekali kita jumpai, kamu bisa ikut di sana. Tapi di zaman orang tua kita dulu ketika mendidik kita itu tidak ada yang seperti itu. Mereka mendidik kita sebagian besar itu berdasarkan dari pola asuh orang tua sebelumnya. Pola asuh orang tua sebelumnya mungkin sebagian besar lagi itu cenderung otoriter, cenderung diktator, cenderung memerintah, cenderung kaku ya teman-teman ya. Kalau misalkan contohnya ketika kamu mengutarakan pendapat tertentu ke orang tua mungkin dengan komunikasi dan pemilihan kata yang kurang tepat aja misalnya, orang tua akan memandang sebelah mata. Mereka akan bilang, apa ini? Ini nggak baik buat kamu harus seperti ini, kamu nggak boleh seperti itu. Kadang-kala kita tidak diizinkan untuk memberikan pendapat kita terhadap keputusan kehidupan kita. Kemudian mungkin beberapa dari kamu ada yang merasa orang tua terlalu mendominasi, kamu tidak diberi kebebasan untuk berpendapat di sini, sehingga kamu jadi cenderung menahan-nahan, kamu jadi cenderung takut untuk mencoba, kamu jadi cenderung memikirkan atau overthinking duluan ketika kamu pengen mencoba sesuatu. Dan dalam hal ini kita perlu memecahkan masalah ini, kita perlu mengatasi masalah ini karena ini akan berpengaruh sekali terhadap bagaimana cara kita mendidik anak kita di masa depan. Contoh ya, kamu mungkin sekarang udah ngerasain gimana imbas pola asuh yang diberikan oleh orang tua terhadap diri kamu. Di sini kita tidak menyalahkan bagaimana pola asuh orang tua kita karena seperti yang aku sampaikan tadi ya, orang tua kita dulu tidak tahu kalau misalkan parenting atau pola asuh yang tepat untuk anaknya itu seperti ini loh. Yang mereka tahu adalah bagaimana orang tua mereka atau nenek kita mendidik orang tua kita, kemudian menurut mereka itu yang terbaik, sehingga diturunkanlah kepada diri kita. Mungkin dari pola asuh nenek kita, kakek kita terhadap orang tua kita itu tadi menimbulkan luka batin dalam hati mereka, karena kebanyakan orang tua tidak diizinkan untuk speak up terhadap apa yang mereka keluhkan. Misalkan tadi, orang tua terlalu otoriter dan tidak membiarkan anak untuk berpendapat. Apapun yang dikatakan oleh orang tua itu benar, kamu tidak boleh melawan, ketika kamu melawan, kamu berarti durhaka. Ada statement seperti ini sehingga orang tua kita mungkin merasa tidak bebas berpendapat dan mendingan aku tahan aja daripada menimbulkan konflik, daripada aku nanti dibilang anak durhaka. Nah, kumpulan dari akumulasi ini menimbulkan luka yang dirasakan oleh orang tua kita. Luka yang dimiliki oleh orang tua kita ini mungkin orang tua kita tidak sadari. Ketika orang tua kita tidak sadar terhadap luka yang dia rasakan, secara tidak sadar juga mereka mendidik kita dengan cara yang sama seperti apa yang nenek kakek kita terapkan kepada orang tua kita, sehingga kita secara orang tua nggak sadar itu dididik dengan cara seperti itu. Kita nggak boleh seperti ini, kita nggak boleh seperti itu. Mungkin ketika kita dilarang, kita tidak dikasih alasannya apa. Pokoknya kamu nggak boleh seperti ini, pokoknya kamu nggak boleh seperti itu. Kamu kalau seperti ini, kamu anak yang tidak baik. Dan juga cenderung di sini orang tua kita itu kalau berbicara sebagian besar ya, tidak semuanya, itu ketika mengutarakan pendapat mereka menggunakan kata-kata yang kasar, mohon maaf. Kata-kata yang menyakiti kita, dan dalam hal ini orang kita nggak tahu kalau kata-kata ini ternyata berpengaruh sekali terhadap pembentukan karakter diri kita. Misalnya saja contoh, kita kan pasti ada momen-momen bandel ya, ketika dibilangin orang tua itu susah banget, dan aku menyadari hal itu. Misalnya aja contoh disuruh belajar, orang tua minta kita buat belajar, tapi kita nonton TV terus.
Atau kalau sekarang mungkin lebih ke main HP. Kita nonton TV terus, kemudian orang tua bilang, TV terus, kapan belajarnya? Disuruh belajar males banget, susah buat dibilangin. Nah, ketika orang tua bilang seperti ini, yang masuk ke dalam memori otak kita itu adalah susah dibilangin, susah dibilangin, susah dibilangin. Nonton TV terus, nonton TV terus, nonton TV terus, malas belajar, malas belajar, malas belajar. Sehingga yang terjadi adalah perilaku kita juga menggambarkan sebagaimana kata yang masuk ke dalam pikiran kita. Dan dalam hal ini orang tua kita nggak tahu, teman-teman. Orang tua kita nggak tahu kalau misalkan perkataan seperti ini tuh sangat berpengaruh sekali terhadap bagaimana perilaku kita. Sebelum menghasilkan perilaku, itu ada proses mental. Proses mental itu sendiri adalah kita berpikir, kita membentuk persepsi, kita merasakan. Dan itu berasal dari ada input dulu, misalkan dari pendengaran kita yang tadi orang tua kita bilang, susah dibilangin, nonton TV terus, kemudian malas belajar, sehingga yang masuk ke dalam telinga kita adalah malas, susah dibilangin, nonton TV dan sebagainya. Sehingga proses mental itu tadi terbentuk menghasilkan perilaku kita beneran males, kita jadi nonton TV terus, kita jadi susah dibilangin. Karena itu mungkin berulang kali. Karena kadang-kala ketika orang tua emosi itu susah sekali buat ngontrol apa yang akan mereka katakan. Jangankan orang tua ya, kita sendiri aja juga kadang-kala kayak gitu. Ketika kita pengen marah, ketika kita menjumpai situasi yang gak sesuai sama harapan kita, itu kata-kata yang keluar kadang-kala tidak terkendali. Habis keluar kita baru menyesal, aduh kenapa aku tadi ngomong kayak gitu ya. Gitu juga mungkin orang tua kita, karena sebagian besar lagi orang tua kita menyangka itu ketika anaknya mungkin terpenuhi dalam hal materi, kemudian terpenuhi dalam hal lain selain kasih sayang, itu udah cukup bagi mereka. Orang tua kita nggak tahu ya, jadi catatannya adalah orang tua kita sebagian besar tidak tahu. Jadi mereka tidak salah, masalahnya adalah mereka tidak tahu sebagian besar. Itu baru dari perkataan. Jadi lalu apa yang harus dikatakan orang tua atau sebaiknya dikatakan oleh orang tua kita ketika mungkin menjumpai atau menghadapi anak yang susah buat dibilangin? Seharusnya, sebaiknya yang dikatakan orang tua itu kalimat positif. Misalnya aja contoh tadi, ketika anak diminta buat belajar tapi anak malah nonton TV terus dan ketika disuruh susah buat dibilangin. Orang tua sebaiknya bilang seperti ini, ayo nak kita belajar yuk, biar seperti ini, biar mendapatkan nilai bagus. Nanti kalau dapat nilai bagus, kamu pasti bermanfaat buat orang lain. Atau nggak usah panjang-panjang kalimatnya, yuk kita belajar yuk, ini waktunya belajar, nonton TV-nya nanti ya, seperti itu. Kamu anak baik, kamu anak rajin, kamu anak pintar, misalnya seperti itu. Nah, ketika anak dibilangin seperti ini, anak akan masuk ke dalam telinganya, oh anak baik, anak rajin, saatnya belajar, sekarang belajar. Jadi itu akan lebih menghasilkan perilaku yang positif karena yang masuk adalah kalimat-kalimat positif. Dan dalam hal ini lagi catatannya, orang tua ketika meminta anak untuk seperti ini, orang tua juga harus mencontohkan. Jadi ketika orang tua meminta anak untuk belajar dan tidak menonton TV terus, orang tua juga harus menyesuaikannya. Orang tua juga tidak boleh nonton TV, karena di sini kalau misalkan orang tua udah bilang seperti itu tapi orang tuanya malah nonton TV, akan muncul pertanyaan dalam anaknya melalui penglihatannya. Jadi bukan cuma dari pendengaran, anak tadi mendengar, yuk belajar yuk, nonton TV-nya nanti, kamu anak baik, kamu anak rajin, kamu anak pintar. Tapi yang dilihat orang tuanya nonton TV, dia akan menimbulkan perselisihan, loh orang tua kok nonton TV meskipun orang tua minta saya seperti ini. Jadi harus ada sinkronisasi antara apa yang dikatakan oleh orang tua dan juga apa yang dilakukan oleh orang tua, karena inputnya ada dua di sini, bisa jadi mata, bisa jadi juga telinga, sampai kebalik. Jadi seperti itu. Dan caranya menegur anak ketika anak salah pun itu juga ada aturannya. Jangan menegur anak di depan banyak teman-temannya, jangan menegur anak di dalam keramaian. Karena itu akan mencoreng harga diri anaknya dan dia merasa malu sekali, dan itu bisa membuat memori yang masuk ke dalam ingatannya susah buat dilupain. Sampai sekarang belum ada aplikasi yang bisa menghapus memori dan juga memfilter. Jadi kita harus menjaga perkataan kita dengan baik ketika kita pengen menasehati anak, atau mungkin kamu punya adik. Dan apapun dalam hal ini, ketika pengen menasehati itu jangan di tempat umum, karena bukan begitu caranya. Lakukan itu secara private atau berdua misalnya seperti itu, kemudian bicarakan baik-baik dan ajak diskusi di sana. Karena tadi ketika menghina anak atau
melontarkan kalimat yang negatif dan juga menasihati di depan umum, anak akan merasa terhina dan juga dia bisa malu. Wah, dan itu bisa membuat dia menjadi minder dan tidak percaya diri. Karena mungkin sekarang kamu sudah merasakan ya teman-teman, misalnya contoh orang tua secara nggak sengaja bilang, mohon maaf, dasar anak bodoh, dasar anak malas, dan sebagainya. Kata-kata tadi itu masuk dalam hati kita dan jadi membuat diri kita menjadi tidak percaya diri, kemudian minder dengan lingkungan dan sebagainya. Bermula dari perkataan orang tua mungkin, atau mungkin lingkungan sekitar. Nah, gimana kalau misalkan kita orang tua sudah menjaga perkataan kita, tapi di lingkungan luar kok masih tidak terkontrol perkataannya. Kan kita tidak bisa mengawasi anak kita 24 jam. Kita tidak bisa bersama mereka terus-menerus untuk menutup telinganya, misalnya seperti itu. Memang sih, perkataan orang lain yang di luar sana itu juga berpengaruh. Tapi dalam hal ini yang lebih berpengaruh adalah orang tuanya sendiri, karena orang tua ini punya kuasa atau authority di sini. Karena orang tua yang melahirkan anak tersebut dan merawat anak tersebut. Ketika dia mendapatkan hinaan dari luar, kemudian dia pulang mengadu ke orang tuanya, dia berharap orang tuanya tidak menyetujui apa omongan orang-orang tadi. Misalnya contoh anaknya tadi dibilang bodoh sama tetangganya. Ketika anak pulang, anak akan ngadu ke orang tua, "Ma, aku dibilang bodoh sama ini," misalnya seperti itu. Dia berharap orang tuanya bilang, "Enggak, kamu anak baik." Mereka hanya nggak tahu kalau kamu sebenarnya anak baik. Dia berharap seperti itu. Tapi kalau misalkan yang terjadi adalah orang tua mengkonfirmasi omongan tetangganya tadi, ya kamu disuruh belajar susah, makanya kamu dibilang bodoh dan sebagainya, misalnya seperti itu. Anak akan merasa, aduh, orang tua aku aja yang melahirkan aku ngomong seperti ini, berarti bener dong. Aku bodoh, aku pemalas, aku bukan anak baik. Bahayanya seperti itu. Dan di sini ngomong anak bodoh itu cuma berapa detik sih kalau kita hitung anak bodoh. 1 detik bisa jadi 1 detik. Tapi memori anak itu bisa jadi dalam jangka waktu lama. Mungkin kamu juga sekarang ngerasain. Kamu mungkin masih ingat beberapa perkataan orang yang sempat menghina kamu di masa lalu atau bahkan saat ini. Kamu masih ingat bagaimana perlakuan orang yang kurang baik kepada kamu di beberapa tahun sebelumnya, 10 tahun, 5 tahun, masih dengan sangat jelas kamu mengingatnya. Sampai sekarang bahkan kamu masih ingat. Dan itu adalah bukti kalau misalkan ini berpengaruh sekali. Dan mungkin saja perlakuan buruk tadi membuat kamu merasa mengalami gangguan perasaan, kemudian melihat diri sendiri itu buruk, merasa diri tidak berharga, merasa tidak percaya diri, minder terhadap lingkungan, kemudian takut dan sebagainya. Jadi ketika kita tahu ini dan mungkin saat ini kamu mengalaminya, masih ada beberapa luka yang disebabkan oleh perkataan buruk dari orang tua, perilaku buruk dari orang tua, yang bisa kita lakukan adalah dalam hal ini mencoba pelan-pelan untuk memaafkan dan melakukan membingkai ulang pikiran kita, merubah sudut pandang kita. Kalau dalam hal ini bukan berarti orang tua nggak sayang sama kita, karena bisa jadi orang tua kita nggak tahu. Orang tua kita hanya tidak tahu kalau misalkan apa yang mereka lakukan itu salah. Dan dalam hal ini kita juga kalau tahu penyebabnya seperti ini, justru malah kasihan ya sama orang tua kita, karena mereka diperlakukan orang tua atau nenek kakek kita dulu seperti itu. Kemudian mereka tidak sadar kalau lukanya masih terbawa sampai sekarang dan mempengaruhi pola asuh mereka, dan bisa saja luka itu belum sembuh sampai saat ini. Jadi tarik nafas, kemudian perlahan kamu lakukan reframe atau merubah cara pandang kalau misalkan kalau apa yang orang tua kamu lakukan, atau mungkin ini bukan dari orang tua kamu tapi dari orang lain, itu mereka juga mungkin pernah mendapatkan perlakuan yang sama dan luka itu masih belum sembuh hingga saat ini. Jadi mau dimaafkan untuk kebaikan diri kamu, untuk diri kamu, untuk kelegaan hati, agar hari-hari yang kamu lalui itu lebih ringan. Karena kalau misalkan luka ini belum dimaafkan ya teman-teman, gambarannya itu seperti kamu sedang membawa rantai di kaki kamu dengan beban berat, seperti tergantung kapasitas atau luka yang kamu bawa. Tentu akan mempersulit langkah kita ke depannya kan. Jadi berat, kemudian jadi susah buat jalan ke depan. Jadi pelan-pelan putuskan rantai itu agar kamu bisa terbang dengan lebih ringan, agar kamu bisa berjalan dengan lebih ringan. Jadi untuk kamu yang sekarang masih merasakan luka itu dan mungkin kamu masih merasa berat untuk memaafkannya, pelan-pelan aja buat dilakuin. Karena memaafkan itu aku tahu nggak mudah ya, karena memori ini udah terpendam seberapa lama di dalam pikiran kita gitu. Jadi pelan-pelan dimaafkan biar langkah kamu ke depannya lebih ringan. Ketika kamu mencoba untuk memaafkannya pelan-pelan dengan mencoba untuk
berpikir bahwa mungkin saja orang tua kita tidak tahu, bahkan kasihan mereka karena mungkin mereka mengalami luka yang sama dan sampai sekarang belum sembuh, itu akan membuat kita menjadi lebih ringan lagi buat memaafkan mereka gitu. Jadi seperti itu ya teman-teman, ketika kita tahu ini, sebaiknya ketika kita punya anak di masa depan atau sekarang kamu yang OTW mau menikah, dipersiapkan. Karena bagaimana kita berkata kepada anak, berkomunikasi kepada anak itu mempengaruhi sekali bagaimana pembentukan karakter mereka. Karena sekarang kamu juga merasa gak pengen kan kalau anak kamu mengalami hal yang sama yang mungkin jadi susah buat percaya diri. Karena kita tahu untuk meningkatkan kepercayaan diri itu harus butuh effort yang lebih ya. Kita mencoba 1, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 10 kali pun kadang-kala masih belum cukup. Jadi seperti itu, buat mereka merasa dicintai, buat mereka merasa disayangi, penuhi kasih sayang mereka karena anak itu adalah manusia, bukan benda. Mereka punya emosi yang butuh kasih sayang, butuh perhatian, butuh dipandang ketika berbicara, butuh dipeluk, butuh disayang-sayang seperti itu. Bukan seperti halnya benda, bukan hanya seperti hal-hal lain kayak cuma butuh makan dan minum aja. Bukan cuma butuh uang buat menyenangkan mereka, tidak. Mereka juga perlu kasih sayang. Bahkan itu adalah hal yang paling penting atau lebih penting daripada sekedar uang. Jadi seperti itu, semoga video ini bermanfaat dan semoga kedepannya kita menjadi orang tua yang baik untuk anak-anak kita. Dan pertama yang perlu kita lakukan adalah memaafkan diri kita terlebih dahulu. Happy parents, happy kids. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.